Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk siapapun yang sedang melihat video ini. Dan juga pertama-tama saya ucapkan banyak sekali rasa terima kasih dan juga rasa hormat saya kepada yang terhormat Ibu Rati dan juga Ibu Yudiana sebagai dosen pada mata pelajaran pengantar statistik sosial pada semester 2 kali ini. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal dari apa yang telah diberikan untuk tugas ujian tengah semester pada semester 2 kali ini. Oke, langsung kita buka saja. Ini saya menggunakan Zoom ya. Kita screen recording. Kita menggunakan teknologi yang ada. Kita menggunakan teknologi yang ada. Ini mana ini? Oke, share. Oke, ini dia. Nah, jadi singkat cerita, saya tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Ya, sebenarnya apa ya? Banyak bantuan yang telah diberikan oleh teman-teman saya untuk memahami soal-soal ini, format yang digunakan pada Excel, lalu cara mengerjakannya, setiap detailnya. Jadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah senantiasa dan sukarela mengajarkan saya cara mengerjakan soal ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Rati dan Ibu Yudiana telah memberikan materi yang sangat bagus, sangat bermanfaat bagi kami semua. Nah, jadi langsung saja kita lihat soalnya. Oke, kita zoom ya. Nah, ini saya terlalu besar. Oke, kita kecilkan seberapa. Oke, segini. Ini bisa kita lihat ya, kita udah dapat data di sini. Dan ini datanya acak 50, 40, 50, 40, 70. Nah, jadi kalau manual itu biasanya kita harus ngurutin satu-satu ya kan. Kita harus ngitung manual. Meskipun ada kalkulator, tapi dengan adanya Excel ini kita bisa mengerjakan soal semacam ini dengan lebih efektif dan lebih efisien. Apalagi kita sekarang kan sedang berada dalam era revolusi industri 4.0 mau ke 5.0 bahkan. Jadi apabila ada pekerjaan yang bisa diefisiensikan dengan teknologi, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Untuk soal nomor 1 ini kita disuruh mencari median, dan modus. Oke, kita di sini sama-sama belajar karena ya saya juga bukan ahli dalam soal-soal seperti ini bahkan soal yang paling dasar saja saya harus diajari oleh teman-teman saya. Oke. Mean itu apabila saya tidak salah, mean itu rata-rata dari data yang telah diberikan. Median itu nilai tengah dari data yang ada. Dan sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Nah, cara mengerjakannya mari kita ulas bersama-sama. Oke, karena kita menggunakan Excel, kita akan memanfaatkan penggunaan data. Kita tulis saja ya dalam Excel ini bisa kita lihat, kita nanti memisahkan nilai yang ada di sini mulai dari 40 sampai 90. Ya kan? Nah, frekuensi di sini itu berarti jumlah dari nilai tersebut. Kayak misalnya 40, ada berapa banyak 40 di sini? Ternyata ada 8. Berapa banyak nilai 50 di sini? Ternyata ada 15 dan begitu seterusnya sampai 90. Nah, apabila kita sudah menemukan semuanya, kita kali nih antara nilai dan frekuensi. Karena kalau kita manual, cara kita ngitung rata-rata nih, seperti yang kita tahu, kita akan harus jumlah ini semua lalu dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada di sini. Jumlah semua data yang ada di sini berapa dibagikan enggak ger. Nah, maka dari itu kita menggunakan Excel. Nah, di sini sudah saya tulis F dikali XI. F di sini udah jelas frekuensi ya, dan XI adalah nilai ke berapa nilai yang kita inginkan. Beda, langsung saja 40 dikali 8, 320 ya. Jadi di sini kita pakai format ya, kita juga nggak usah susah-susah. Ini nanti kita bisa bedah kan. 320, ini dari apa? Sum ini, oke. Nah, ini nih. B5 bintang C5 apa maksudnya? Apa? Nah, B5 ini kita bisa lihat kotak nomor B yang ada di deretan nomor 5 itu kan 40 bintang, itu berarti formatnya kali.
dengan C5 itu frekuensi dari nilai 40 tadi. Apabila dia kali hasilnya adalah 320 ketemu. Apabila sudah menghitung satu, kita bisa langsung blok ke bawah dan semuanya akan terhitung secara otomatis. Saya memang baru belajar, jadi nice gitu ya, mohon maaf. Jadi apabila kita sudah menemukan semua F kali XI dari setiap nilai, itu nanti kita jumlah semuanya. Nah itu nanti ini kita bisa bedah ya. Nih kita pakai format sum dari ini semua, kita blok di 5 sampai di 10 dan ketemu nilainya 3660. Nah jumlah F kali X ini kan sudah ketemu 3660. Secara otomatis kita bagi dong dengan jumlah frekuensinya itu tadi. Nah, jumlah frekuensi ini tadi, ini semua ini ada berapa? Kan ada 60. Berarti tinggal kita bagi 3660 dibagi 60, yang dimana hasilnya adalah 61. Ini kita bisa lihat D11 dibagi C11 ya. Ini dibagi ini hasilnya adalah 61. Sudah ketemu kan? Selesai. Mudah, praktis. Kita berlanjut ke median, yaitu nilai tengah. Nah, biasanya nih kalau manual kan nilai tengah itu kita urutin semua datanya dari yang paling kecil sampai paling besar, kita cari nilai tengah. Nah, apabila ganjil itu pasti gampang karena yang ada di tengah cuma satu. Nah, kalau misalnya datanya genap, ya tetap gampang. Soalnya yang ada di tengah itu nanti kita ambil yang sisi kanan sama sisi kiri, kita gabungkan lalu dibagi dua. Tapi kalau misal datanya sama, berarti nggak usah diapa-apain dong, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya gimana? Kita jumlah frekuensi ini semua ada berapa? Ada 60 kan? Lah, tengah-tengahnya 60 itu berapa? 30, ya kan? Berarti nilai tengah itu ada di frekuensi yang ke-30. Kita cari frekuensi ke-30 itu ada di siapa? Oke, frekuensi 8, ini 8 ya. 8 itu nilai dari 40, kita jumlah sama 15. Hasilnya berapa? 23. Udah sampai 30? Belum, berarti belum mencapai nilai tengah. Nah, tadi udah 23 ditambah 13. Berapa? 23 ditambah 13 berarti 36. Nah, udah sampai 30 kan. Udah melewati 30 berarti nilai tengah itu ada dalam nilai ini 60. Nah, karena nilainya pasti sama yang di tengah 60 sama 60, ya sebenarnya dijumlah lalu dibagi dua. Tapi kan nilainya sama, hasilnya nanti pasti sama. Nah, 60 ditambah 60 kan 120 dibagi 2 itu berarti hasilnya 60. Seperti itu, gampang, mudah, praktis. Yang selanjutnya adalah modus. Modus seperti yang saya bilang tadi hasilnya adalah nilai yang paling sering muncul di data ini. Nah, kalau misalnya kita manual itu kan ya mungkin udah kelihatan ya kita hitung dari awal, jadi sama-sama mudah lah untuk menemukannya. Tapi kita dipermudah dengan tabel ini. Nah, tabel ini kita bisa lihat nilai yang paling sering muncul adalah 50 dan 70 karena frekuensinya lah sama-sama 15. Berarti modus dari data ini adalah 70 dan 50. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan berapa simpangan rata-ratanya. Kita ganti sheet ke sheet yang kedua yaitu simpangan rata-rata. Oke, sudah saya sertakan rumusnya di sini, simpangan rata-rata data tunggal. Cara mencari simpangan rata-rata adalah simak XI min X bar yang dinilai mutlakkan dan dibagi dengan N. Apa itu? Bingung apa? Mari kita bedah. XI di sini adalah data ke I. Ya ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Min X bar, apa itu X bar? Rataan hitung. Nah, rataan hitung kan kita sudah menghitung ya pada sebelumnya, yaitu berapa tadi? Nah, 61. Oke. Dan N itu jumlah data, jadi udah saya tulis di sini. Oke, langsung saja kita cabut. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata berarti kan kita memerlukan unsur-unsur yang ada di rumus ini. XI min X bar yang dinilai mutlakan. Apa nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu nilai yang ini sejauh yang saya tahu ya, nilai mutlak itu berapapun nanti hasilnya meskipun dia minus, itu nanti dia akan dipositifkan. Itu nilai mutlak. Nah, oke, sini kita sudah tulis ya XI min X
X bar yang dimutlakan itu dari mana? Ini kita bedah. Terus 40 min 61. Lah X ini kan nilai ke. Lah nilai yang kita rujuk itu 40 dikurangi rata-rata tadi berapa? 61. Berarti nilainya min 21. Begitu seterusnya 50 min 61, 60 min 61, 70 min 61, 80 min 61. Lah itu nanti hasilnya ini, tapi yang minus-minus ini kayak min 21, min 11, min 1 itu nanti dipositifkan. Jadi dianggap positif. Lah, setelah ketemu itu tadi, barulah kita kalikan dengan frekuensi. Mohon maaf, itu tadi terjadi suatu musibah yang mengakibatkan saya harus berhenti merekord video. Oke, mari kita lanjutkan sampai mana kita tadi. XI min X bar dikali frekuensi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu nilai mutlak ya. Jadi, semuanya dipositifkan. Nah, setelah tadi ketemu kita ya, XI min X bar, kita kan sudah ketemu, langsung saja kita kali frekuensi. Formatnya ya, ini F6 dikali D6, yaitu kan kita frekuensinya pakai yang 8. Terus F6 ini min 21. Dikali, ketemu hasilnya min 168. Tapi itu tetap dihitung positif karena seperti yang saya bilang tadi nilai mutlak. Setelah ketemu semuanya kita blok semuanya, lalu nanti ketemu jumlahnya kita summary, kita pakai ini, ditambahkan semuanya. Nah, kenapa kita hitung manual di sini? Karena di sini ada minus. Jadi ketika nanti kita pakai format untuk sum itu tidak akan bisa ketemu karena nanti hasilnya akan berbeda. Dari itu kita harus hitung manual. Oke, ketemu hasilnya 692. Sudah ketemu XI min X bar dikali frekuensi nilai mutlak. Nah, udah ketemu, kita langsung saja ke bawah ini, kita jawab 692 dibagi 60. Nah, kenapa bisa ketemu ini? Ya dibagi. Formatnya gimana? Ya, setelah pakai per lah. K21 ini dibagi K22. Oke, misal kita ulang ya. Ini kita hapus, kita tulis sama dengan dulu. Sorry, salah. Oke, sama dengan 692, nanti langsung K21 langsung kita bagi dengan 60. Hasilnya 11,5333333. Timbangan rata-rata ketemu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oh, soal nomor 3. Simpangan baku. Oke. Simpangan baku di sini juga sudah saya tulis rumusnya. Ini kita perbesar. Tambah mengecil. Bagaimana ini? Nah, simpangan baku ini sebenarnya ya beda-beda tipis lah sama simpangan rata-rata tadi ya. Cuman di sini ada akar. Nah, di sini akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi M. Nah, hati-hati nih, kadang biasanya terkecoh. Ini bukan berarti nanti dikali dulu ya. Sigma XI min X bar baru di kuadrat, salah. Kita hitung XI min X barnya di kuadrat dulu baru dikali dengan frekuensi tadi. Oke, kita langsung hitung saja. Di sini untuk masalah format-format gampang lah ya. Maksudnya itu suatu hal yang simple, jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi kita di sini mengulikan pembahasan dari pengerjaan soal ini. Nah, dalam simpangan rata-rata tadi kan kita sudah terbantu dalam menemukan X min X bar dan juga XI min X bar dikali frekuensi. Sekarang tugas kita tinggal dicari yang XI min X bar kuadrat. Nah, ini kan sama seperti yang saya katakan, nilai mutlak, jadi tetap positif. Nah, jadi tinggal 21 kuadrat, 41, 11 kuadrat, 121, 1 kuadrat, tetap 1, 9 kuadrat, 81, dan begitu seterusnya. Apabila sudah ketemu semuanya, nanti kita langsung dikalikan dengan frekuensi tadi. Nah, jadi 441 ini tadi dikalikan dengan 8. Anda tidak percaya? Mari kita buktikan formatnya. G6 dikali C6. G6 itu 441 dikali C6, 8. Hasilnya adalah 3528. Oke, langsung kita blok semua dan kita jumlah. Ketemu nih jumlahnya, 11.740. Nah, kenapa ada seperti ini di sini? Ini adalah pengingat bagi kita semua. Bagi kita yang sudah dimudahkan dengan teknologi. Dulu
pendahulu kita menghitung data-data seperti ini secara manual. Mereka harus mengurutkan data-data seperti ini, lalu dibagi, baru diakar. Kita dimudahkan dengan teknologi. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke, seperti yang sudah ketemu tadi, 11.740 dibagi dengan N, yaitu jumlah dari frekuensi ini tadi. 11.740 dibagi 60 lalu diakar, ketemu hasilnya 13,98809. Ya, ini dia jawabannya. Kita kasih blok hitam saja biar cantik. Oke. Nah, sudah ketemu simbangan rata-rata, simbangan baku, mean, median, modus sudah ketemu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mudah sekali, bukan? Oke. Tentukan frekuensi relatif. Nah, ini agak naik level dikit ini. Oh, maaf sekali lagi, ternyata masih ada saja gangguan-gangguan dari luar yang membuat saya harus berhenti merecord video ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Kita sampai mana tadi? Frekuensi relatif. Nah, jadi soalnya ini kan ada dua. Nah, ini tentukan frekuensi relatif dan juga tentukan frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Apa itu? Mari kita lanjut. Sorry. Saya sudah sertakan rumusnya di sini untuk menentukan frekuensi relatif. Itu rumusnya FI per sigma F dikali 100% dengan keterangan F itu frekuensi kelas ke yang kita rujukkan nanti dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, sini misalnya kita ambil frekuensi 8, sedangkan jumlah frekuensi dari data ini itu 60. Gampang, tinggal 8 dibagi 60. Ini 15 dibagi 60, 13 dibagi 60, 15 dibagi 60, dan begitu seterusnya. Mari kita kulik. Nah, kan ketemu 8 dibagi 60, hasilnya 0,13333. Nanti terus sampai ke bawah, dan jangan lupa dikalikan dengan 100. Nah, jadi ini semua nanti dikali dengan 100 kayak ini. Nah, ini 12 dikali 100, 0,13333 dikali 100, hasilnya adalah 13,33333%. Nah, jadi untuk setiap nilai kita sudah bisa menemukan frekuensi relatifnya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang berikutnya. Frekuensi relatif lebih dari dan juga kurang dari. Apalagi itu, apalagi? Saya bingung. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, jadi gampangannya gini. Untuk frekuensi relatif kurang dari, berarti itu yang diminta data-data yang sebelum nilai yang kita rujuk. Sedangkan lebih dari, itu data-data yang setelah yang kita rujuk. Oke, langsung saja biar nggak bingung. Kayak misalnya nilai 40 dengan frekuensi 8. Nah, frekuensi relatif kurang darinya itu berapa? Nah, gini, sebelum nilai 40, ada apa lagi? Gimana? Tidak ada, memang tidak ada. Maka dari itu frekuensi relatif kurang darinya itu 0. Nah, ketika kita lanjut 50 dengan frekuensi 15, apa nilai sebelum 50 ini? 40 kan? Nah, 40 ini frekuensinya berapa? 8. Berarti frekuensi relatif kurang dari 50 itu 8. Nah, untuk lanjut ke berikutnya itu nanti dijumlah. Misalnya 60. 60 ini kan frekuensinya 13. Nah, sebelum nilai 60 ada apa aja? Ada 40 dan 50 dengan frekuensi 8 dan 15. Ketika 8 ditambah 15 itu nanti 23. Nah, jadi 23 ini tadi nilai frekuensi relatif kurang darinya 60. Lah, gampang kan? Praktis, simple, easy. Nah, untuk frekuensi relatif lebih dari itu kebalikannya. Jadi, setelah nilai yang kita rujuk itu ada apa aja sih? Nah, gitu. Contohnya ini, nilai 40 dengan frekuensi 8. Nah, setelah 40 ini ada apa aja? Kan ada 50, 60, 70, 80, 90 dengan frekuensi yang sedemikian banyaknya. Ketika ini nanti dijumlah, hasilnya itu 52. Nah, ketika lanjut ke nilai 50 dengan frekuensi 15, itu nanti apa aja yang setelah 50 ini? 60, 70, 80, 90, itu nanti dijumlah. Ketemu 37, terus sampai 90. Nanti dia pasti habis, karena setelah 90 tidak ada nilai lagi yang mengakibatkan nilai frekuensi relatif lebih darinya itu 0. Mudah bukan?
kita sudah sampai di tahap akhir pengerjaan soal ini. Puji Tuhan. Soal yang terakhir adalah dari data tersebut buatlah disuruh membuat diagram. Ini soal bercabang yang menjadi musuh banyak para mahasiswa ketika melakukan ulangan, tapi tidak apa-apa. Ini soal bercabang yang mudah. Diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, diagram poligon. Mari kita babat habis ya. Sheet ini. Nah, kita sudah siapkan ya. Kita sudah siapkan data-data di sini. Jadi kita nanti membuat bersama-sama. Kita membuat tabel ini bersama-sama. Oke. Nah, kok tabel diagram ini semua tabel kita ubah ke dalam bentuk diagram seperti itu. Untuk yang pertama diagram batang, caranya gimana kalau di Excel? Ya, kita blok ya. Kita blok semua. Kita masuk ke insert. Nah, kita sudah disediakan, kita sudah dimanjakan dengan otomatisasi yang sudah difasilitasi oleh negeri ini. Kita tekan recommended charts ya. Nanti kita bakal disediakan berbagai macam charts atau nanti bisa all charts. Nah, kita akan jadi diagram batang ini udah disediakan, langsung saja kita taruh. Nah, kita kecilin, seret, kita pindah. Aduh, mama, salah. Oke, kita pindah di sini. Nah, cantik kali ini. Nah, ini kita juga bisa ganti desain. Kita disediakan banyak sekali desain yang keren-keren, yang ajib-ajib. Nah, ini saya suka yang hitam-hitam. Kan kelihatan elegan, kelihatan minimalis. Oke, ini ada chart title, kita ganti sesuai ini tadi soalnya apa. Diketahui nilai ujian akhir statistik. Oke, berarti nanti kita tulis oke. Oke, diagram batang selesai, mudah sekali. Kita blok untuk diagram lingkaran, kita masuk ke insert, recommended charts, cari yang bentuk lingkaran karena tidak ada lagi. Meskipun di all chart pun tidak ada, pasti bentuknya lingkaran. Oke, kita pilih saja, dus, otomatis terbentuk dengan begitu mudahnya tanpa ada usaha yang berlebihan. Oke. Sekarang kita pilih desain. Banyak sekali. Kita samakan saja ya. Kita samakan. Nah, ini kita bisa ubah nih. Kan ada 40, 50, 60. Sebenarnya bisa kita ubah. Cuman sudah otomatis masuk di nilai yang ini. Cuman kekurangannya itu frekuensinya tidak ada yang tahu. Jadi, ya setiap hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misal mau ngedit ini bisa ini. Nanti kita langsung ini nanti kita otak-atik, kita apa aja bisa. Itulah kelebihan dari teknologi ya. Jadi kita bisa mana tadi insert, kita bisa ya ini udah kita disediakan banyak sekali opsi. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, histogram. Nah, histogram ini yang perlu dibahas ini. Histogram ini perlu dibahas. Karena histogram dengan diagram batang itu memiliki perbedaan yang ya bisa dibilang tipis-tipis lah. Nah, sejauh yang saya tahu diagram batang ini nih, yang paling ketara ini pasti ada gap-gapnya untuk setiap batang. Sedangkan histogram itu enggak, itu selalu rapat-rapat untuk setiap batang. Nah, kalau misal diagram batang, kebanyakan itu merupakan visualisasi atau representasi dari suatu hal yang berbau-bau mengenai data. Sedangkan histogram ini yang berbau tentang grafis, numerik, dan gitu-gitu. Maka dari itu, kenapa di sini tulisannya 39,5, 49,5, 59,5, ini merupakan batas bawah dari suatu kelas. Jadi batas bawah dari data yang pertama ini kan ada 40, itu batas bawah itu dikurangi 0,5, sedangkan batas atas ditambah 0,5. Nah, jadi kita menggunakan sistem seperti ini. Jadi nanti hasilnya sama aja karena kita yang mengurangi 0,5 untuk setiap kelas. Langsung saja kita buat, kita insert, recommended charts ya. Oke, kita pakai yang batang ini ya. Sebenarnya ada sih di Excel ini untuk histogram, cuman nanti harus masukin rumus lagi satu-satu, nanti harus ya dapatlah
Jadi kita cari cara cepatnya, yang penting jawabannya benar. Nah, gimana nih? Ini kan ada gapnya. Saya bingung. Oke, kita langsung edit saja. Kita ketik, oh bukan, kita tekan batangnya dua kali. Nah, di sini ada gap width. Kita langsung saja 100. Nah, for your information ya, ini tuh bisa diubah. Sumpah keren. Ini kan ada fill, misalnya ada solid fill, ada gradient fill, picture of texture fill loh. Tapi kenapa cuma ini yang berubah ya? Oke, kita masukin semua ya. Nah, jadi bisa bisa diubah-ubah seperti itu. Waduh, hujan guys. Nah, jadi ini kita, ini gimana? Oke, kita samakan saja lah ya. Gradient fill. Oh, bukan. Ini kurang tahu cara maksudnya. Saya gaptek guys. Oke, kita tetap ubah. Cari yang kita mana yang biar kelihatan minimalis ya, sama saja berubah lah. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, sama saja toh. Oke, nanti kita edit, nanti kita ubah. Oke, sesuai yang saya mau ya guys ya. Kita silang dulu. Kita lanjut ke polygon. Kita blok seperti biasa. Polygon ini apa guys? Ini yang garis-garis seperti statistik ketika kalian investasi saham atau apa. Maaf ya guys ya, di luar sedang hujan jadi sedikit noise di sini. Oke, langsung saja kita insert, rekam the charts. Nah, yang seperti garis-garis ini cuman kita ambil outside saja. Line. Nah, biasanya polygon itu yang ada garis-garisnya. Kita pilih ini sama aja. Oke, kita ambil yang ini, angkut dan oke, jadi ya, saya mohon maaf ya apabila sedikit ada gangguan suara di sini. Kita tetap pilih yang minimalis. Nah, sangat keren guys, ya kan? Sih, tanpa kita sadar kita sudah mengerjakan semua soal itu sesingkat itu guys. Sungguh suatu hal yang menakjubkan apabila kita menggunakan perhitungan manual pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi dengan bantuan teknologi kita bisa mengerjakan dengan jauh lebih cepat. Jadi tetaplah bersyukur apa yang kita punya, selalu menghargai orang lain, berbuat baik dalam kehidupan karena itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi sekian video yang saya buat, semoga ini dapat membantu. Apabila tidak membantu ya saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Dan untuk dosen-dosen saya yang sedang melihat, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam proses saya mengerjakan soal ini. Terima kasih banyak karena telah memperhatikan dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya Jonathan Setiawan, and until next time, goodbye.